A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila an qala al-babus sani fi adabil muta'allimi fi nafsi. Al-babus sani bermula bab yang kedua. Fi itu menjelaskan di dalam adabil muta'allim, adab-adabnya al-muta'allim. Lah itunya kenapa dibawa? Ora jelas wong gawe teh jekin digawa rimen. Kurang obat. Di dalam menjelaskan adab-adab al-muta'allimi santri fi nafsihi, di dalam pribadinya santri. Bagaimana seorang santri itu berperilaku untuk dirinya sendiri? Apa yang harus dilakukan? Santri itu tidak hanya mereka-mereka yang duduk di pesantren saja. Siapapun yang pada akhirnya mereka belajar kepada seorang kiai, belajar kepada para asatid, para ulama, mereka pun adalah santri. Karena santri itu kismani. Santriun muqimun wa santriun qalongun. Jadi ada santri mukim, ada santri qalong. Nah, jadi teman-teman yang sering datang ke pondok itu namanya santri kalongun, santri kalongan. Ya, pulang pergi rumah majlis. Wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Wa fi, dan itu tetap fihi di dalam adab-adab al-muta'allim fi nafsihi. Asyratu anwa'in bermula 10 macam minal adabi, dari beberapa adab. Al-awwalu, yang pertama, ini perlu diperhatikan santri, an yutahhira qalbahu min kulli ghisyin. An, hendaknya yutahhira mensucikan qalbahu, hatinya, min kulli ghisyin, dari setiap ghisyin, perkara bohong. Santri tidak boleh banyak bohong. Ra'sud dzunub al-kajibu. Pangkal dari dosa itu adalah bohong, maka jangan banyak bohong. Santri tidak boleh banyak bohong. Wadanasin, dan kotornya hati. Waghilin, dan dendam. Wahasadin, dan dengki. Wasu'i aqidatin, dan buruknya akidah. Wasu'i khuluqin, dan buruknya akhlak. Santri tidak boleh banyak bohong, nggak boleh banyak kotoran hati, nggak boleh banyak dendam, nggak boleh banyak dengki, nggak boleh punya akidah yang tidak baik, nggak boleh punya akhlak yang tidak baik. Jadi santri mah harus punya akhlak yang baik, menghormati atau memuliakan yang lebih tua, menghormati orang yang lebih muda, dan saling menghargai dengan sesama. Itu namanya santri. Kalau merekeduang, ini harus bersihkan. Tahu merekeduang? Omongan. Apa tujuannya? Liyaslaha bidzalika liqabulil ilmi. Liyaslaha, agar pantas siapa santri, bidzalika, dengan hal itu, an yutahhira qalbahu min kulli gisyin,
Untuk apa? Liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafalkan ilmu, wal ittilai, dan meneliti atau menelaah, ala daqaiqi ma'ani, pada makna-makna ilmu yang sulit. Ala daqaiqi ma'ani, atas daqaiqi, sulitnya makna-makna ilmu. Wal fahmi, dan memahami ligawamidhi, pada samar-samarnya ilmu. Tujuannya seorang santri itu membersihkan hati, ya, dari sifat bohong, kotornya hati, dendam, hasad, agar senantiasa mudah untuk menghafalkan ilmu, untuk mempelajari ilmu. Sebab al ilmu nurun wal bayaran naik. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tak akan masuk ketika dalam diri kita ada kemaksiatan. Jadi santri yang pertama kali harus apa tadi? Bersihkan hati. Asani, yang kedua, an yuhsinan niyata fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla. Bermula yang kedua itu hendaknya yuhsina, memperbaiki siapa santri, an niyata, pada niatnya, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, bi an, dengan sekiranya, yaqsida, bertujuan siapa santri, bihi, dengan mencari ilmu, wajhallahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Jangan ada niat-niat yang lain, jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Sudah, mencari ilmu itu adalah tujuannya Allah semata. Apakah nanti kemudian Allah jadikan kita apa? Terserah Allah. Sudah, yang terpenting kita ikhtiar mencari ilmu. Kadangkala ketika kita punya banyak cita-cita juga, kadangkala kita akan jatuh karena cita-cita sendiri. Mana diantaranya ketika kita punya banyak cita-cita yang pada akhirnya cita-cita itu ternyata menurut Allah kurang baik menurut kita, tapi pada akhirnya karena nafsu kita yang menggebu-gebu, kita stres. Gara-gara apa? Gara-gara cita-cita yang pada akhirnya itu lewat nafsu sendiri. Maka biarkan Allah yang pada akhirnya menggerakkan kita, biarkan Allah yang pada akhirnya kemudian mengantarkan kita kemana yang pada akhirnya itu menurut Allah baik. Ya, kemana Allah menurut Allah baik itu? Karena baik itu bukan menurut kita, baik itu menurut Allah. Ya. Cuma karena kadang-kadang nafsu kita pada akhirnya yang baik, yang buruk aja kadang-kadang jadi baik. Ya, menurut nafsu kita. Maka barometer kita itu jangan pakai nafsu, tapi barometer itu atas kudratnya Allah. Kemudian niatnya apa? Wal amala bihi, dan mempraktekkan bihi, dengan ilmu. Niatnya adalah ketika kita belajar ilmu adalah untuk dipraktekkan ilmu itu. Apalagi wa ihya asy-syari'ati, dan menghidupkan syariat. Ya. Wa tanwira qalbihi, dan memberikan cahaya qalbihi, pada hatinya. Karena ilmu itu cahaya. Setidak-tidaknya ketika belajar itu, ketika kita melakukan mencari ilmu, atau kita sedang belajar ilmu, maka sesungguhnya kita sedang apa? Sedang memberikan cahaya pada hati kita. Wa tahliyata batinihi, dan memberikan hiasan batinihi, pada batinnya muta'alim santri. Wa taqarruba, dan niatkan pula mencari ilmu itu adalah at-taqarruba, mendekatkan diri minallahi, kepada Allah Ta'ala. Dan wala yaqsida, dan tidaklah yaqsida, bermaksud siapa muta'alim santri, bihi, dengan mencari ilmu, al-aghraba ad-dunyawiyata, tujuan-tujuan duniawi. Mana diantaranya? Min tahsili, untuk menghasilkan ar-riyasati, kedudukan. Ya. Wal jahi, pangkat. Wal mali, harta. Wa mubahatil aqran, dan dianggap hebat al-aqrani, oleh kawan-kawan.
wa ta'zimin nasi, dan pengagungan an-nasi manusia lahu padanya muta'alim santri, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Jangan punya maksud-maksud duniawi untuk mendapatkan apa? Riasah, kedudukan, agar menjadi seorang pemimpin. Waduh. Pengen punya apa? Kedudukan, mal, hartanya banyak, biar dianggap hebat oleh kawan, kemudian agar dipuji oleh manusia, dan lain sebagainya. Itu jangan merasuki hatinya para santri, itu jangan. Wis niatkan saja nyari ilmu lillahi ta'ala. Azalisu, yang ketiga, an yubadira bi tahsilil ilmi syababahu. Itu hendaknya yubadira, menyegerakan siapa muta'alim ditahsili untuk mendapatkan al-ilmi, ilmu syababahu, pada waktu mudanya muta'alim. Di masa muda jangan kemudian dipakai hura-hura. Di masa muda jangan menggunakan waktu itu untuk sesuatu yang sia-sia. Di masa muda jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi biarkan Anda menangis di masa muda agar Anda tertawa dan mudah untuk tertawa di masa tua. Jangan kemudian di masa muda kau tertawa, tapi naudzubillah min dzalik, ketika kau tua lebih banyak bersedih, menangis dan sebagainya. Maka lebih baik kau menangis, susah, payah, ruwet ketika masa muda agar lebih cemerlang di masa tua. Ustaz, sulit, nggak apa-apa. Puyeng, Pak, nggak apa-apa. Capek, Pak, nggak apa-apa. Daripada kemudian capek di masa tua, lebih baik capek di masa muda. Makanya an yubadir, menyegerakan diri bitahsilil ilmi syababahu, untuk menghasilkan ilmu di masa mudanya. Wa awqata umrihi, dan sisa waktu umrihi, dari umurnya muta'alim. Awqata, dan sisa-sisa waktu umri, dari umurnya muta'alim. Selama pada akhirnya Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, maka di saat Allah berikan kesempatan itu gunakan untuk mencari ilmu. Apa itu? Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bu'uril fawaidi. Kun mustafidan, jadilah engkau sebagai orang yang mencari kemanfaatan ilmu. Kulla yaumin ziyadatan, setiap harinya bertambah minal ilmi, daripada ilmu. Wasbah fi bu'uril fawaidi, dan berenanglah kalian di mana? Di lautan-lautan ilmu pengetahuan. Ya, jangan sia-siakan waktu. Wala yaghtarra bi khada'it taswifi wa ta'mil. Wala yaghtarra bi khada'it taswifi wa ta'mili. Dan jangan yaghtarra, tertipu daya siapa santri, bi khada'i, dengan tipu dayanya at-taswif, menunda-nunda pekerjaan, wa ta'mili, dan banyaknya cita-cita. Nah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, jangan banyak cita-cita tanpa banyak usaha. Silakan kau bercita-cita, tapi imbangi dengan usaha yang maksimal, ya. Jangan cita-citanya maksimal tapi ternyata usahanya minimalis. Ya, punya cita-cita boleh tinggi, tapi maksimalkan dalam usahanya. Ya, karena banyak orang tertipu daya dengan cita-cita karena usahanya nggak maksimal. Maka tidak lama lagi gelo. Nggak lama lagi gelo itu. Nah, maka boleh bercita-cita tinggi, boleh, tapi usaha juga harus tinggi. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umri la badala laha. Fa inna kulla sa'atin, maka sesungguhnya kulla sa'atin, setiap waktu, tamurru, itu berjalan terus menerus, min umri, dari umurnya santri. Ya, tak terasa yang tadinya kelas 4 sekarang sudah naik ke kelas 5. Tak terasa yang tadinya kelas 1 sudah naik kelas 2. Yang tadinya kelas 2 tak terasa sudah 3 tahun di pondok pesantren. Ya, berlalu sudah
berlalu. Lama, enggak kan? Lama itu kapan? Lama itu kapan? Ketika difikirkan, lama itu. Tapi ternyata ketika sudah dijalani, enggak kerasa, Pak Haji. Enggak kerasa. 6 tahun kalau difikirkan, lama terasanya. Tapi ketika sudah dijalani, enggak, biasa saja. Semester 1 sudah selesai, sudah beres. Sebentar lagi beberapa bulan lagi kita masuk semester 2. Yang kelas 3 naik kelas 4. Iya kan? Tak terasa. Coba. Satria baru juga kemarin masuk pondok. Iya kan, Sat? Baru kemarin masuk pondok, lu bentar lagi mau lulus. Lah itulah bukti bahwa waktu itu terus berjalan. Dan apa kata musannif? La badlalaha. Tuh, kata Mbah Hashim. La badla. Tidak ada pengganti laha untuk waktu. Artinya kita tidak bisa mengulang waktu itu. Ya. Dia bisa mengulang ketika waktu kelas 1. Nggak bisa sudah. Maka yang dikhawatirkan adalah ketika waktu terus berlalu, yang dikhawatirkan penyesalan yang datang. Ketika di waktu-waktu itu ada kesempatan kita tidak mengusahakan pada sesuatu yang bermanfaat untuk menambahkan ilmu misalnya, tidak justru malah menambahkan ilmu, yang dikhawatirkan waktu berlalu, tapi nanti pada akhirnya kita dapatkan sebuah penyesalan yang sangat besar. Ya, waktu itu berjalan. Bukan kaki lu doang yang jalan. Ini waktu juga terus berputar. Puasa Ramadan aja sekarang hari keberapa ini? Hah? Sabtu, Minggu, Senin, 10. Selasa. 11 ya? 11. Sabtu, Minggu, Senin, 10 tuh. Hitungan orang dulu gitu. Sabtu, Minggu, Senin, 10. Selasa, 11. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat balik lu dah. Nggak kerasa kan? Sudah berlalu. Waktu sudah berlalu dan itu tidak terasa ternyata. Di awal sebelum Ramadan, ngedengar 30 hari gimana? Lama banget. Ya kan? Nunggu 20 hari, kan biasanya santri itu nunggu 20 hari. Santri itu nunggu 20 hari, kira balik. Gitu kan? 20 hari. Aduh, masih 20 hari lagi, masih lama, Terasa? Sekarang sudah 11 loh Ibu Haji. Terasa? Enggak. Tinggal berapa hari lagi? Salapan. 9 hari lagi, selesai kita. Apanya? Umurnya? Enggak. Kalau umur wallahu alam saya nggak bisa jawab ya Pak ya. Urusan umur, urusan Allah. Anda jangan nentuin umur deh. Ya, ada yang ngurus. Wala iwadu anha, dan tidak ada iwadu pengganti anha daripada sa'ah. Dan hendaknya seorang santri itu apa? An yaqta'a ma qadara alaihi minal ala'iqi asyagilati. Dan hendaknya seorang santri yaqta'a mampu memutuskan, siapa santri? Atas sesuatu qadaro yang telah menjadi takdir apa ma alaihi padanya santri minal alaiki dari perkara-perkara asyagilati yang menyibukkan pada suatu yang tak bermanfaat. Panjang amat ya. Gitu ya. Kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, santri harus bisa apa? Yaqta, harus bisa putuskan itu. Jangan diteruskan. Minal alaik dari perkara-perkara asyagilati, sugul yang menyibukkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat, putuskan. Mana itu? Wal awaiqi al-mani'ati, dan perkara-perkara yang al-mani'ati yang mencegah antamami talabi dari sempurnanya mencari ilmu. Pacaran. Ya. Astagfirullahaladzim.
pacaran tuh, awas. Surat-suratan, cowok kirim surat ke cewek, cewek bales, kata cowoknya, kau bagaikan bintang yang menyinari hidupku. Bintang tepan loba, berarti lain sia hungkul, loba masalah. Coba kalau kau bagaikan rembulan, aku bagaikan matahari. Kau dan aku selalu bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aduh, santri sesurat-suratan. Kuat-kuat kawin, kita kawin embung. Wabadlil ijtihad, dan berupaya daripada al-ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh. Kalau ada perkara-perkara yang pada akhirnya menghalangi kita dari upaya mencari ilmu, putuskan. Ya. Ingat, di langit ada elang, di bumi banyak orang. Sekalipun aku tak punya ayang, ada Allah yang Maha Penyayang. Dapat nyontek saya, Pak. Iya. Benar, Pak. Kalau kau mengganggu aku untuk mencari ilmu, lebih baik aku fokuskan mencari ilmu dan aku biarkan engkau mencari tamu-tamu yang lain. Gitu aja udah, biarkan saja. Sekalipun gak punya pacar, yang penting punya orang ilmu banyak mah Yasir didinya teh bakal diudag-udag awewe, diudag-udag. Ada cara yang ini pasti beneran. Cara nih buat laki-laki, kalau kamu pengen dikejar-kejar wanita, kejar-kejar cewek, ada caranya. Nih, amalin ya. Beneran ini. Beneran, tak kasih amalan nih. Bener. Nanti tolong dilakuin ya. Dan ini spontan, nggak perlu sampai 40 hari wirid, nggak perlu, nggak pakai puasa. Spontan, mau nggak? Sir, asli nggak mau nih. Kamu bisa dapetin cewek, dikejar-kejar cewek yang paling cantik sekalipun di dunia ini. Beneran, Ustaz, caranya gimana? Oke, kamu ke rumah Mang Onang. Di rumah Mang Onang itu ada kandang ayam. Ambil tai ayam, colekin ke muka perempuan, dikejar-kejar. Dan itu spontan, Pak. Spontan itu, Pak. Spontan ada bakal dikejar-kejar sama perempuan itu. Bawa batu. Aduh. Itu cara ya. Nggak pakai puasa, nggak perlu. Wah. Wa quwwatil jiddi fit tahsil, dan kuatnya bersungguh-sungguh fit tahsil di dalam mendapatkan ilmu. Kalau ada hal-hal yang mengganggu dalam kuatnya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, putus. Sudah, putus. Fa'inna, maka sesungguhnya al-awa'id al-mani'ah, itu qawati'ut tariqit ta'alumi, itu pemutus jalan belajar. Ya, nggak usah pacaran dulu, Sir. Tenang, Sir, gampang. Awewe mah, ya, ilmu behala, ilmu udah punya mah, masya Allah. Ketika satria ya bisa mengi'rab Al-Quran dengan bahasa Inggris, siapa wanita di sini yang tak suka dengan satria? Wow, insya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, camen ya gitu. Kalau bisa tuh nanti ya, insya Allah, Ustaz. Belajar nanti ya, belajar nahu di Amerika Serikat ya.
Dan diajarkan di sana cara i'rab pakai bahasa Inggris. Wala mana itu hilang. Ar-rabi'u yang keempat, an yakna aminal quti wal libasi bima tayassara. An yakna hendaknya santri mayakna sederhana siapa santri minal quti dari makanannya wal libasi dan pakaiannya bima tayassara dengan sesuatu tayassara yang mudah siapa santri. Artinya gimana? Santri harus bisa sederhana. Sekiranya bisa belinya peteh, hanya bisa beli jengkolnya jengkol di dahar. Kerupuk hungkulnya kerupuk we hungkul. Nya santri mah kedah gitu. Apa yang mudah untuk digapai dalam hal makanan ataupun pakaian sudah itu saja. Kalau memang kiranya bisa beli pakaiannya yang harga 50.000, ya udah 50.000 aja. Beli pakaian begitu. Teuing pakaian naon. Ada yang 50.000 dapat 10 misalnya, teuing eta pakaian naon. Mangga. Nya kaos kaki 15.000 dapat 5. Ada kan? Ngan tipis. Sok santri mah sederhana. Fabi sabri ala adnal aishi yanalu sa'atal ilmi. Tuh. Fabi sabri maka dengan kesabaran ala adnal aishi akan rendah-rendahnya kehidupan. Yanalu mendapatkan siapa santri sa'atal ilmi, keluasan ilmu. Siapa orang yang berani bersabar, seorang santri yang mampu untuk rendah kehidupannya ketika mencari ilmu, maka sesungguhnya santri akan mendapatkan dengan begitu mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, sekarang nggak mewah nggak apa-apa. Ya, sekarang nggak kudu mewah, nggak harus mewah. Ketika jadi santri nggak harus mewah, nggak usah. Ya, nggak perlu kemudian lemari jadi toko, nggak perlu kemudian lemari itu jadi supermarket, segala macam ayat, nggak perlu sudah. Dan nggak perlu banyak minta kiriman ke orang tua. Seaya-aya nabi jadi santri mah. Ya, mesakat ayeuna sugih di kemudian hari. Gitu dong. Prinsip santri pengennya apa? Glamoran, santri banyak gaya. Santri mah gak usah banyak gaya seada-adanya aja. Nah, ini kan. Wajam isamlil qalbi min mutafarriqatil amal wa yatafajjaru fihi yanabiul hikam. Masya Allah. Dan dengan murad maridnya, tahu murad marid? Ruwet. Dengan mengumpulkan banyaknya samli keruwetan al-qalbi hati min mutafarriqat karena bermacam-macamnya al-amal cita-cita. Ya karena namanya santri udah mah sederhana kadang-kadang mikirinnya. Duh. Ayeuna hirup urang kieu isukan kumahanya. Salah. Bisa jadi katanya tuh. Yatafajjar fihi. Akan menjadi fajar. Akan terpancar katanya tuh. Fihi padanya santri apa? Yanabiul hikam. Sumber-sumber hikmah. Ya, ruwet hatinya karena mikirin aduh nanti besok gimana ya, dengan keadaan hari ini saya santri gak punya apa-apa. Boleh jadi itu menjadi sumber datangnya hikmah. Gitu nih santri mah kudu bisa apa? Kudu bisa sederhana. Qala Imamuna Syafi'i, berkata siapa Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, la yaflahu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. Kata Imam Syafi'i lo ya. Kata Imam Syafi'i. La yaflahu, tak akan yaflahu berhasil siapa man orang yang talaba mencari siapa santri al ilma pada ilmu bi'izzatin nafsi dengan hati bi'izzatin nafsi dengan jiwa yang luhur. Maksudnya jiwa yang luhur itu gimana? Ngerasa gede gitu tuh.
Tidak akan berhasil orang yang mencari ilmu bi'izzatin nafsi dengan ngerasa gede, ngerasa unggul, ngerasa pinter aja saatil ma'isyati, berpoya-poya dalam kehidupan, luasnya kehidupan. Maksudnya tidak mau sederhana. Santri nukos gitu moal bisa sukses, sekali sukses nah paling tiba pakna. Bisa gitu, bisa. Duit loba ketika jadi santri, lulusna duitna loba, eta ti kolot. Nah, santri nggak boleh begitu. Santri mah harus bisa apa? Mandiri, mandi sendiri. Hari ini santri dari sisi keluarga, dari sisi orang tua bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dan aku akan terus berjuang mencari ilmu agar kemudian pada akhirnya aku menjadi siapa-siapa dan aku menjadi apa-apa. Gitu dong, santri karena. Tapi harus apa ketika jadi santrinya? Harus banyak sederhana. Jangan pengen banyak uang terus ketika jadi santri. Ya. Terus pengen apa? Pengen ngerasa unggul terus jadi santri. Jangan. Jadi santri mengges ngerendah, ngerasa rendah baik, sederhana. Walakin man talabahu bidillatin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflaha. Walakin akan tetapi man, orang yang tolaba mencari siapa manhu pada ilmu bidillatin nafsi, dengan jiwa yang hina, merasa tak punya apa-apa, ilmu pun tak punya, merasa seperti itu. Wadiqil aishi, dan sempitnya kehidupan. Dah harga kadang-kadang make kerupuk kungkul, sanggup na ayah, berapa nasinya ada tapi tidak punya teman-teman nasinya. Daging juga jarang makan daging, dan kadang-kadang tempe tahu hungkul. Sulit dalam hidup ketika mencari ilmu. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada para ulama, aflaha, maka akan berhasil sukses siapa santri. Tuh, santri mah kedah gitu ya. Al-khamisu, yang kelima, an yuqassima awqata lailihi wa naharihi. Itu hendaknya yuqassima, membagi-bagi siapa santri awqata, waktu-waktu lailihi, malamnya santri, wa nahari, dan siangnya santri. Maka ketika menjadi seorang santri, hidupnya harus progresif ya, dan hidupnya harus aktif. Ada waktu istirahatnya, ada waktu untuk kemudian belajar, dan ada waktu untuk menghafal, ada waktu untuk beribadah, dibagi-bagi, malam harinya dibagi, siang harinya dibagi. Maka kemudian kenapa di pondok pesantren kita itu dibikin jadwalnya, kalau dari pagi sampai jam sekian apa kegiatannya, nanti ba'da duhur sampai ke asar apa kegiatannya, dari asar sampai ke maghrib apa kegiatannya, maghrib ke isya ada kegiatannya apa, kemudian isya sampai ke jam 9 apa kegiatannya, nanti kemudian sampai ke jam setengah 12 itu apa kegiatannya, diisi dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Apa tujuannya? Agar kemudian nanti ketika keluar dari pesantren sekalipun kau sudah terbiasa untuk sesuatu yang pada akhirnya bermanfaat. Begitu. Wa yagtanima ma baqiya min umrihi, ya. Dan menggunakan siapa santri akan waktu-waktu baqiya yang tersisa min umrihi, dari umurnya. Ya. Kalau ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, sempatkan untuk melakukan kebaikan itu, jangan dinanti. La tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yauma. Jangan kau tunda-tunda perkara selama kau pada akhirnya bisa melakukannya hari ini. Sebab apa? Fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Karena sesungguhnya sisa-sisa al-umri, umur, la qimata laha, tidak ada harganya, laha,
eh, tidak ada harganya, laha bagi yatal umri. Artinya apa? Sisa-sisa umur, kesempatan-kesempatan itu kalau pada akhirnya tidak digunakan dengan baik, maka pada akhirnya tidak ada harganya dan tidak ada nilainya sama sekali. Kalau waktu-waktu itu tidak digunakan pada sesuatu yang bermanfaat. Selama kesempatan masih diberikan Allah, lakukan kebaikan. Selama kesempatan masih diberikan Allah, jadikan kesempatan itu untuk melakukan hal yang bermanfaat, gitu. Wa ajwadul awqati. Nah, ini saran nih dari Mbah Hasyim. Wa ajwadul awqati lil hifdi al asharu. Wa ajwadu, dan bermula sebaik-baiknya al awqati waktu, lil hifdi untuk menghafal, al asharu adalah waktu sahur. Makanya kalau bisa jam 3 bangun. Apa tujuannya? Ngafal di waktu itu, kata Mbah Hasyim Asy'ari itu. Bangun, ngafal. Karena itu waktu yang cocok, waktu yang bagus untuk menghafal. Walil bahsi al-abkaru. Dan untuk membahas ilmu, al-abkaru adalah waktu subuh. Ba'da subuh itu waktu paling bagus untuk membahas ilmu. Kalau santri itu pada akhirnya demen nulis, ya, suka mencatat ilmu atau mensyarah ilmu misalnya, hadis disyarah misalnya, ada santri yang demen begitu. Walil kitabati, dan untuk menulis adalah wasatun nahari, pertengahan siang tuh, dari jam 1 tuh ya sampai mana? Sampai sore. Itu waktu-waktu bagus untuk menulis. Walil mutola'ati wal mudzakarati, dan untuk mengulang-ulang pelajaran, wal mudzakarati, dan untuk bermudzakarah, al-lailu, itu waktu malam. Mana bermudzakarah, diskusi sama teman, itu lebih bagus di malam hari. Mutola'ah, mengulang ilmu, itu lebih bagus di malam hari. Untuk menghafal pagi, untuk membahas ilmu, untuk menghafal di waktu sahur, untuk membahas ilmu di waktu pagi, untuk menulis di siang hari, untuk mutolaah dan bermudzakarah, diskusi dengan kawan, itu di malam hari. Itu kata Mbah Hasyim Asy'ari itu. Ya, lakoni nih. Kalau pengen jadi ulama-ulama besar atau ilmuwan-ilmuwan seperti Mbah Hasyim Asy'ari ini, sok dilakoni hal-hal yang seperti ini ya. Dibagi-bagi waktunya. Wa ajwadu amakinil hifzi, dan bermula sebaik-baiknya amakin tempat al hifzi untuk menghafal, al ghurafu adalah kamar. Tapi kalau di kamar ternyata tidak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Karena ketika melihat kasur pengennya tidur, itu nggak kondusif tuh. Maka keluar dari kamar. Wa kullu maudhi'in ba'idin anil mulhiyati, dan setiap tempat ba'idin yang jauh, dari al mulhiyati, yang melalaikan kita. Menyendiri nggak apa-apa. Makanya terkadang kita temukan ada santri yang belajar naik pohon. Saking apanya? Saking nggak mau diganggu oleh kawan-kawannya yang lagi ngafal alfiyah, naik ke gedung lantai 5, puyang-puyang tinggal anjlokan gitu. Ya, pengen menyendiri. Wala yuhsinu, wala yahsunu al-hifdzu bihadratin nabati. Ini kata Mbah Hasyim, dan ini berbeda dengan pendapatnya siapa? Syekh Zarnuji nih. Tapi bukan berarti beda, betul-betul beda. Karena mungkin kondisi dan lingkungan itu pada akhirnya juga membuat beda. Ya kan? Walayasunu, dan tidaklah dianggap baik apa al-hifdzu, menghafal, bihadrati, di hadapan an-nabat, tumbuh-tumbuhan.
Sebab kadangkala ketika kita lihat tumbuh-tumbuhan bukannya ngafal, tapi malah ngelihat ulat lagi jalan. Padahal bagus-bagus aja toh, bagus-bagus aja menghafal di hadapan apa, di hadapan tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau, bagus. Tapi kadang-kala di depan tumbuhan kita ngelihat apa? Ada burung lewat, ih bagus, bagus burungnya, burung apa tuh? Ketilang. Apa perkutut. Ada kupu-kupu lewat, ih bagusnya. Anu tadi nadek ngafal, jadi kudu malah ngelihat kupu-kupu terganggu pada akhirnya. Nah, itu boleh jadi nggak bagusnya seperti itu. Wal khadrati, dan tumbuh-tumbuhan hijau. Ya kayak tadi, lihat tumbuh-tumbuhan kadang-kadang kan ngelihat yang hijau-hijau bukan yang ngafal, malah keenakan ngelihat yang hijau. Indah amat. Masya Allah. Tadi nama dek ngafal imriti. Karena ngelihat tumbuhan hijau, jadi ngelihatnya apa? Ih, Masya Allah, luar biasa. Indah, ya Allah. Akhirnya mau tadi ngafal, ganti jadi ngegambar, Pak. Tadinya mau ngafal jadi ngegambar. Sudah beda tujuan lagi. Tuh, wal anhar. Wal anhari, dan di siang hari. Karena cocoknya siang itu ngapain? Ngapain siang itu cocoknya? Nulis. Kalau nggak nulis apa? Tidur. Itu lebih cocok itu siang itu. Ngafal di siang-siang udah panas, ya kan? Bising, ya kan? Akhirnya nggak kondusif untuk ngafal. Wadojijil aswati, dan bisingnya suara itu nggak bagus kalau untuk ngafal. Ya, ngafal berisik bisa, ya bisa emang ngafal sambil berisik. Al-kalamu alif lam mim, al-kalamu alif lam mim, al-kalamu alif lam mim, al-kalamu alif lam mim. Cupruk gitu ya. Asadis, yang kejem, sadis, ya kan. Asadisu yang keenam, an yuqallilal akla wa syurba, hendaknya santri yuqallila menyedikitkan al akla, makan, wa syurba, dan minum. Kenapa katanya fa inna syab'a? Karena sesungguhnya kenyang itu yamna'u minal ibadati, itu dapat mencegah apa syaba' minal ibadati, daripada ibadah. Kebanyakan makan kadang-kadang hoyongna hees. Akhirnya mencegah untuk ibadah, nyapanya. Wa yustilu al badana, dan membuat berat al badana, badan. Bisa jadi kilogramnya naik berat badannya, tuh berat badan tambah naik, akhirnya berat untuk ibadah. Wa min fawaidi qillatil aqli, dan diantara faidah atau manfaat qillatil aqli, sedikitnya makan, bermula sihatul badani, sehatnya badan. Bukan berarti nggak boleh makan, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Sebab terlalu banyak ternyata bikin penyakit. Tapi kalau sedikit makan bisa mensehatkan badan. Itu sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Dan sesuai dengan ilmu-ilmu kedokteran, ternyata ketika kita berpuasa maka pencernaan kita itu sedang diperbaiki. Gitu. Sehingga pada akhirnya sehat itu. Yang namanya puasa itu sehat. Maka para ulama menganjurkan santri mah kedah loba-lobakan puasa. Santri mah gitu, ya. Wa daf'ul amrod, dan mencegah al amrodi, penyakit al badaniyati, yang bersifat badan atau bersifat fisik. Fa inna sababaha,
maka sesungguhnya sebab daripada al-amrod al-badaniyah, penyakit-penyakit badan itu sebabnya terkadang dari apa? Kasratul akli, banyaknya makan, wa kasratus syurbi, dan banyaknya minum. Karena kila, sebagaimana yang diucapkan, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Fa inna da'a, maka sesungguhnya ada penyakit itu aksaru, lebih banyak, ma sesuatu taro yang kau lihat hu pada ma itu, yakunu terjadi apa ada, minat ta'ami dari makanan, wasyarabi dan minuman. Artinya berapa banyak penyakit yang terjadi ditimbulkan karena apa? Ditimbulkan karena banyak makan, ya, atau makan makanan yang tak sehat. Dan boleh jadi, ya, penyakit itu datang karena minuman yang tak sehat. Sebab urang mah segala macam minuman ge didahar diinum kabeh, siga eta comberan bisa diinum teh. Segala macam aya. Iya kan? Seblakin, somayin, bakso tahuin, ya kan? Wah, banyak. Wasihatul qulubi minat tughyani wal batar, makan seblak kayaknya kurang nikmat kalau kurang pedes, tambahkan cabai, nah blus pakai cabai bukan? Kalau seblak itu cabai apa? Aida, sambal ya. Kadang-kadang sambalnya itu dari cabai yang udah dikeringkan itu, ya kan? Masuk blus. Setelah makan seblak apa yang terjadi? Aduh, sakit. Ini sakit. Aduh, mama, ya Allah, sakit. Iya apa ya? Iya kan? Minumin obat, nggak mempan, ganti obatnya lagi, nggak mempan lagi, ganti obatnya lagi, nggak mempan lagi, ganti obat, dosis, tinggal tunggu menit mati. Makanya, aduh, hati-hati ya. Kalau kiranya perut kalian tidak sanggup untuk makan makanan yang pedas, jangan makan makanan yang pedas. Ya, ingat sama badan sendiri kalau nggak kuat. Jangan soal-soal 5 sendok sambal deh, 10 sendok sambal teh. Oyong siga Ustad kan cabai itu digablugan, cabai dia kerenyus, 15 cabai geh beak, tapi oyong bisa kos gitu. Ulah eta mah nu dicontoh je cabena. Nu dicontoh dahar cabena, ulah dahar cabena tuh. Ya, jangan berani-berani ya kalau belum berpengalaman. Wasihatul qulub minat tughyani wal batar, dan bermula sehatnya hati. Bukan hanya badan yang harus sehat, hati pun harus sehat. Kalau badan sehat, apa caranya? Kurangin makan dan minum. Tapi kalau hati pengen sehat, wasihatul qulub minat tughyani wal batar, sehatnya hati itu minat tughyani, dari hilangnya at-tughyan, kesalahan, wal batar, dan kesombongan. Sombong hilang, kesalahan hilang, hati akan sehat. Bisa insya Allah, ala aunillah, bi aunillah, karena bantuan Allah insya Allah bisa. Insya Allah kita sama-sama berjuang untuk tidak sombong dan untuk menyedikitkan melakukan kesalahan. Walam yura ahadun minal awliya'i wal aimati wal ulama'il akhyar yatasifu aw yusafu bi kasratil akli wala umida bihi
walam yuro dan tidaklah terlihat siapa ahadun salah satu minal auliya'i dari aulia Allah, wal aimati dan para imam-imam, wal ulama'i dan para ulama, al akhyari yang terpilih, yatasifu disifati siapa ahadun minal aulia, au yusofu atau disifati siapa ahadun minal aulia bi kasratil akli dengan banyaknya makan, wala dan tidaklah humida dipuji siapa ahadun minal aulia bihi karena banyaknya makan. Kita jarang sekali melihat ulama yang banyak makan. Rata-rata orang-orang terpilih, aulia, ulama, para imam, mereka itu sedikit makan, sedikit makan, sedikit tidur. Itu ulama. Wa innama wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawabil lati la taqilu wa tursadu lil amali. Wa innama dan sesungguhnya tuhmadu dipuji apa? Kasratul akli banyaknya makan minad dawabi untuk para hewan-hewan ternak. Kalau punya hewan ternak banyak makan senang kan? Senang punya kebo makannya banyak ya, agar nanti ketika dipakai buat gebot sawah kuat dia. Senang kan kita yang punya kebonya tuh, alhamdulillah kebo orang teh daharna loba, isukan jadi ya Pak gebot sawah, bukan ngebajak sawah orang mah ya make kebo ieu tuh. Seneng. Jadi kalau banyak makan tuh kayak apa? Kayak kebo. Allati la taqilu yang mana la taqilu tidak berakal siapa ad-dawab, wa tursadu dan dipersiapkan apa ad-dawab lil amali untuk bekerja. Seneng punya kebo banyak makan untuk bekerja. Jadi kalau banyak makan sama dengan kebo, punya keledai banyak makan. Senang. Kenapa? Biar nanti keledai itu kuat membawa barang. Jadi kalau banyak makan sama dengan kedelai. Wasabi'u wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.